Selamat pagi saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Salam dari Hotel Losari, Bali Sunset Road. Pagi hari ini saya ingin membahas tentang debt collector. Bicara dengan debt collector, saya sendiri mengalami hal yang pahit, yang sangat buruk atas perbuatan daripada debt collector. Pada tanggal 17 April 2025, ada sekitar 20 orang debt collector ingin merampas dan mengambil mobil saya di tengah jalan. Mereka nyetop dan menyekap saya di pinggir jalan, tidak membiarkan saya jalan selama kurang lebih 3 jam. Sampai saya mendapat pertolongan dari Bambinsa Tentara. Dan kejadian itu saya sudah laporkan ke Polsek Patumba. Tapi bayangkan 8 bulan sampai sekarang saya tidak tahu kabarnya gimana. Saya sudah 2 kali nanya, tetap dibilang sabar pak, karena saya malas ribut. Saya biarkan, saya mau lihat sampai di mana keseriusan Polsek Patumba menangani laporan saya. Terbayang nggak, saya sendiri seorang pengacara melaporkan kejadian atas tindakan debt collector tidak digubris sama Kapolsek Patumba. Polsek Patumba yang ada di Kabupaten Deli Serdang di Kecamatan Patumba di bawah naungan Polda Sumatera Utara. Bayangkan saya sendiri pengacara tidak digubris laporan saya karena sampai sekarang tidak ada SP2HP, saya sudah minta nggak ada. Ya, jadi Anda lihat ini Bapak Kapolri ya, kelakuan anggota-anggota Anda gimana dengan masyarakat biasa. Jadi kejadian kemarin yang 2 orang debt collector tewas itu akibat dari puncak klimaks kekesalan daripada masyarakat. Memang secara pribadi saya mengatakan turut berduka cita atas meninggalnya 2 debt collector. Tapi saya sebagai pengacara, saya memang sudah selalu berteriak, ini negara kita, ini negara hukum. Kita memiliki payung hukum jelas bahwa siapapun tidak boleh merampas, mengambil sepeda motor atau mobil di tengah jalan tanpa melalui putusan pengadilan. Tapi karena negara kita ini sampai sekarang seperti ini, tanda kutip adalah negara korup, polisinya juga korup, seperti ini, sehingga berkeliaranlah debt collector tersebut. Sehingga kenapa mereka berani? Karena tidak ada tindakan langsung daripada pihak kepolisian. Kenapa pihak kepolisian tidak tindak langsung? Ya tanya aja sendiri. Hanya orang bodoh yang tidak tahu apa hubungan daripada leasing dengan polisi. Kalau polisi kita seperti yang ada di luar negeri, mentahatin hukum yang ada, mungkin masyarakat Indonesia sudah bahagia. Mungkin kejadian yang kemarin yang meninggalnya 2 debt collector itu tidak akan terjadi. Itu kan kemarin makanya berani melawan kan karena yang mau ditarik kan sepeda motornya oknum polisi. Ya karena dia oknum polisi, dia tahu hukum, dia melawan. Sama seperti saya kemarin. Saya sebagai pengacara, oknum pengacara, mobil saya dicegat 20 orang, bayangkan ada videonya. Dan saya 2 kali sama Polsek Patumba, saya nggak kasih melepas mobil saya itu. Biar aja saya mati sama dengan mobil itu. Bayangkan saya di dalam mobil digoyang-goyang sama debt collector. Ya, Bapak Kapolri ya. Saya di dalam mobil saya di stop, digoyang-goyang. Bayangkan kalau tadi saya sakit jantung, saya sudah mungkin mati di tengah jalan, ya. Tapi mereka para debt collector tidak peduli, sok hebat dan menantang saya. Sampai 4 jam saya disekap, sampai saya dapat bantuan dari Babinsa Tentara. Dan kejadian ini saya sudah laporkan, tapi tidak ada. Maka saya katakan, luar biasa Indonesia ini memiliki aturan undang-undang hukum yang sangat bagus, tapi pelaksanaannya sangat bobrok. Kenapa? Sudah banyak oknum polisi yang tidak lagi mau menjalankan undang-undang yang ada. Ini masalah sama kita. Jadi anggaran biaya begitu besar untuk mengasih makan para polisi dan operasionalnya, tapi masalah debt collector ini tidak pernah selesai. Akibatnya terjadilah kemarin 2 orang meninggal dunia debt collector karena berbenturan dengan polisi itu sendiri. Ya karena dia polisi dia berani, karena ada kawan-kawannya rame. Jadi terjadilah korban. Jadi satu sisi saya memang sangat berduka cita dengan 2 orang yang meninggal itu. Ya, jadi kamu ketua petir, kamu gak usah teriak-teriak masalah mau merdeka, timur-timur segala macam karena 2 orang meninggal. Saya katakan perbuatan yang dilakukan oleh para debt collector itu sangat melanggar hukum. Dan kalian tahu itu. Dan kalian kali ini kena batunya mungkin sama oknum polisi. Kalau tadi itu tidak oknum polisi, mungkin sepeda motornya sudah diambil.
ada ribuan sepeda motor atau mobil yang ditarik secara paksa dan itu melanggar undang-undang. Jadi kamu tahu tuh kan ketua petir. Jadi gak usah kamu teriak-teriak di tengah orang-orang anggota Anda melanggar hukum. Ya, atas perbuatan anggota-anggota Anda mungkin yang membakar warung-warung masyarakat di Kalibata itu lebih salah lagi. Ya, apa salah daripada masyarakat? Apa salahnya masyarakat? Kenapa kalian bakar? Ya, tidak boleh seperti itu. Ya, ada hubungan sebab akibat. Ya, akibat daripada pemaksaan, ya, pengambilan sepeda motor yang melanggar hukum, terjadilah pertengkaran, terjadilah berkelahi. Akibat dari perkelahian itu ada yang meninggal. Yang meninggal siapa? Debt collector turut berduka cita. Tapi perbuatan merampas motor dan mobil itu sangat melanggar hukum. Jadi kena batunya. Kemarin sepeda motor itu milik daripada polisi. Polisi tahu ada kawan-kawannya ribut. Kemarin saya yang 17 April mobil saya mau dirampas 20 orang itu debt collector. Saya nggak kasih. Kalau seandainya saya mati di situ dikeroyok, ya, siapa mau tanggung jawab? Karena saya sudah katakan sampai mati saya nggak akan lepaskan mobil itu, ya kan? Sehingga tentara menolong saya. Dan itu pun saya lapor ke polisi, tidak ditanggapin sampai sekarang. Ya, terima kasih ya Bapak Kapolsek Patumba dan kanitnya. Anda tidak menanggapi laporan saya sudah 8 bulan. Saya akan tunggu, ya. Saya akan tunggu. Memang saya tidak ada kasih kalian spesial pun, saya tahu. Ya, kalau saya kasih mungkin uang banyak, mungkin kalian sudah tangkap itu yang saya laporkan itu. Saya sudah kasih videonya, saya sudah kasih saksi, saya sudah bersaksi. Kurang apa lagi? 2 alat bukti yang kuat, Anda tidak menangkapnya. Ya, yang dari ACC saya laporkan, Nugraha yang di ACC saya laporkan, Hernando Sinaga yang petugas eksternal ACC saya laporkan, dan videonya itu ada. Kalau pengembangan kasusnya bisa kena juga ke pimpinan ACC. Jadi itu Bapak Kapolri. Jadi jangan pernah salahkan. Nanti ada lagi kejadian-kejadian seperti ini dan kalian semua para debt collector. Apa yang kalian lakukan merampas mobil, sepeda motor tengah jalan, kalian melanggar hukum. Kalian masih bisa kebal hukum, kenapa? Masih banyak polisi yang korup yang bisa kalian kasih. Coba seandainya pemerintah kepolisian Republik Indonesia tegas, tidak boleh. Karena ada dasar hukumnya. Tidak boleh merampas mobil, merampas sepeda motor tanpa proses pengadilan. Itu sudah sangat jelas dan tegas. Dan dalam putusan Mahkamah Konstitusi juga sudah sangat jelas. Tapi lagi-lagi dikangkangin, ya. Sehingga siapa yang korban? Masyarakat yang lemah. Kalau kejadian kemarin itu adalah masyarakat miskin yang lemah diambil sepeda motornya, malah ada perlawanan. Bayangkan kalian tegap-tegap badannya, kuat-kuat suaranya, dan kalian sudah terbiasa berbenturan. Tiba mau kalian ambil sepeda motor masyarakat lemah, pasti dikasih. Tapi kali ini kalian kena batunya. Yang mau kalian ambil sepeda motor polisi, dan di situ ada polisi 5 orang. Memang apa yang lakukan? Dan terjadi perkelahian. Perkelahian itu terjadi akibat mungkin ada pemaksaan sehingga adalah korban jiwa. Ya, saya yakin itu pasti pada saat itu terjadi ngotot-ngototan, nantang sehingga berkelahi sehingga ada korban jiwa. Dan karena ada korban jiwa, kenapa kalian para membakar warung-warung masyarakat? Apa salah masyarakat? Jadi polisi juga harus tegas. Selain polisi menangkap yang terjadi perkelahian akibat kematian, polisi juga harus menangkap orang-orang yang membakar warung-warung tersebut. Itu harus jelas, ya. Saya sudah katakan kalau kepolisian Republik Indonesia 60% aja oknumnya orang baik dan jujur, maka mudah-mudahan Indonesia ini akan semakin maju. Saya sudah katakan tidak mungkin polisi tidak tahu tentang undang-undang masalah debt collector ini, undang-undang fidusia, tidak mungkin. Tapi ada unsur pembiaran. Kenapa dibiarkan? Mungkin ada kerjasama antara pihak leasing atau perusahaan yang masalah debt collector ini dengan pihak kepolisian. Jadi saya katakan selama pihak kepolisian para petingginya tidak mau menerapkan undang-undang yang ada, maka akan ada lagi terjadi seperti yang kemarin. Akan banyak lagi korban-korban jiwa. Saya sudah katakan masyarakat yang di sini yang dirugikan, ya. Jadi kalau kalian Kapolri sayang sama masyarakat Indonesia yang lemah, maka jangan biarkan debt collector semena-mena mengambil merampas sepeda motor atau mobil. Salam cerdas dari saya, Ketua Yayasan Kemajuan Bangsa Trinop Sianturi. Mereka
merdeka.